Salam Pramuka. Saya perkenalkan nama Kededoyandani FM 21 Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya kepramukaan dan dharma kepramukaan. Dan yang ketiga adalah kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat adalah pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan hidup, pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima adalah gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk melatih, mendidik, dan memberikan sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidikan kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang kedelapan, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan pramukaan bagi peserta didik sebagai aspirasi atau sebagai anggota muda untuk meningkatkan kepengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang kesembilan, yaitu gugus dharma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-10, Kuartir. Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayahnya. Undang-Undang tentang Gerakan Kepramukaan Pasal 2, yaitu Gerakan Pramuka yang berasaskan Pancasila. Undang-Undang tentang Gerakan Pramukaan Pasal 3, yaitu Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Undang-Undang Kepramukaan Pasal 4, yaitu Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang tentang Kepramukaan Pasal 5, yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Undang-Undang Kepramukaan Pasal 6, yaitu Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas satya pramuka dan dasa dharma pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Dan yang keempat, satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati jasa Dharma. Yang kelima, Dharma Pramuka. Sebagaimana dia maksud pasal 2, yaitu berbunyi pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3, patriot dan kesatria, 4, patuh dan suka bermusyawarah, 5, rela menolong dan tabah, 6, rajin rapi dan gembira, 7, hemat cermat dan bersahaja, 8, disiplin berani dan setia, 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Undang-Undang Kepramukaan pasal 7, yaitu 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Yang kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Dan yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi: A. Pengamalan kode kehormatan kepramukaan, B. Kegiatan belajar sambil melakukan, C. Kegiatan yang kelompok, bekerja sama dan berkompetisi, yang D. Kegiatan yang menantang, E. Kegiatan di alam terbuka, yang F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, yang G. Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan H. Satuan terpisah antara putra dan putri. Undang-Undang Kepramukaan pasal 8 yaitu 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pasal 5 mencakup: yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia, yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa, dan yang keempat, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, yang kelima, tolong menolong, yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang ketujuh, jernih dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, dan yang kedelapan, hemat cermat dan bersahaja serta rajin dan terampil. Yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Salam Pramuka.